IPO 8 saham sudah selesai listing di Bursa Efek Indonesia. Kemudian juga Trump juga menaikkan tarif dagang impor dari Indonesia. Dan yang ketiga, IHSG juga sudah kembali lagi bergerak di atas level psikologis 7.000. Yuk simak lebih dalam. Pekan ini IHSG menunjukkan performa yang sangat impresif dengan penguatan lebih dari 2% secara mingguan. Di tengah berbagai sentimen yang cukup positif, mulai dari banyaknya IPO yang punya performa bahkan arah berhari-hari, hingga saham-saham big banks yang melesat akibat potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia pada pekan depan. Ada 8 saham IPO yang listing di Bursa Efek Indonesia pada pekan ini. 2 saham di tanggal 8 Juli, 2 saham di tanggal 9 Juli, dan 4 saham di tanggal 10 Juli 2025. Hal menarik yang bisa kita perhatikan yakni dari performa saham-saham tersebut, khususnya ketika hari pertama listing di Bursa Efek Indonesia. 6 saham terpantau auto reject atas atau ARA. Saham-saham tersebut yakni CEK, Meri, Blok, CDIA, Koin, dan PSAT. Sementara 1 saham yakni ASPR nyaris ARA dan 1 saham lainnya yaitu PMUI justru ditutup auto reject bawah atau ARB. Selain saham-saham IPO tadi, emiten Big Four Bank seperti BBCA, BMRI, BBNI, dan BBRI terpantau melesat sangat tajam. Hal ini ditengarai akibat dari potensi suku bunga acuan Bank Indonesia yang kemungkinan akan dipangkas pada pekan depan. Apa saja alasannya? Pertimbangannya seperti pertumbuhan ekonomi yang sudah cukup rendah belakangan ini, kedua juga aktivitas manufaktur yang terkontraksi, kemudian juga nilai tukar rupiah yang relatively stabil. Ekspektasi cut rate tersebut akan mendorong saham perbankan karena diharapkan adanya cost of fund yang ikut mengalami penurunan atau lebih rendah dari periode sebelumnya. Sementara pada pekan depan, investor wajib mencermati rapat Dewan Gubernur BI atau RDGBI yang akan diselenggarakan pada 15 hingga 16 Juli 2025. Hal ini penting khususnya dalam hal keputusan soal suku bunga acuannya apakah akan ditahan pada level 5,5% atau mungkin diturunkan ke level 5,25%. Selain itu juga kondisi tarif dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia juga perlu terus dipantau karena akan berdampak terhadap emiten yang punya pangsa ekspor ke Amerika Serikat cukup besar dalam lini bisnisnya. Salah satunya adalah furniture. So, meskipun kondisinya masih cukup positif, namun sebagai investor kita tetap perlu mencermati kondisi eksternal untuk dapat mengambil posisi dan langkah terbaik bagi portfolio saham masing-masing. Sampai jumpa di video lainnya, investasiku for better tomorrow. Bye-bye!